Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Anang Satrio Kusumo dari Prodi MPI dengan NIM 23205060. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis data yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Hajah Desi Purnamasari Eskom MPD. Dengan video ini saya buat untuk menjelaskan tentang analisis regresi linier sederhana. Apa sih regresi linier sederhana itu? Yuk simak baik-baik. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi sebelum kita memberi ke tutorialnya, kita belajar ini dulu. Untuk tujuan dilakukan analisis regresi linier sederhana adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Untuk perumusan regresi linier sederhana adalah Y sama dengan ditambah BX ditambah E. Untuk dasar pengambilan keputusan, kita memperhatikan nilai sigma dibandingkan dengan 0,05. Jika nanti ini nilai sigmanya lebih kecil dari nilai yang ditetapkan 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, kedua, kita melakukan nilai hitung dibandingkan dari tabel. Jika nanti nilai dihitungnya lebih besar dari tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Ya teman-teman. Selanjutnya kita ke tutorial langsung. Untuk menguji data, kita harus memiliki data terlebih dahulu. Ini data saya teman-teman, ada 28 sampel. Untuk variabel X-nya yaitu presentasi belajar dan variabel Y-nya nilai ujian. Langsung saja kita praktek teman-teman. Untuk belum kita mengujikan, kita kopas dulu. Cukup teman, copy, lalu masuk ke aplikasi SPSS. Ini kita pastikan ke sini, lalu kita pergi ke variable view. Ini kita ganti ke X, kecuali kita ganti ke variable Y. Ini setelah ini kita ganti ke angka 0. Nah, ini ganti teman. Ini lalu ini kita ganti prestasi belajar. Ini nilai ujian. Dan kita kembali ke data view. Untuk cara mengujinya, kita klik analysis, regression, linear. Untuk yang variabel X ini kita masukkan ke independen. Dan ini variabel Y-nya terikat kita ke dependent. Lalu kita klik OK. Kita keluar teman-teman. Ini untuk model-model banyak sekali, ada variabel entered, model summary, ANOVA, dan koefisien. Untuk yang pertama adalah model perumusan regresi. Untuk model perumusan regresi ini kita mengambil koefisien. Berdasarkan output spesies di atas, maka dapat dirumuskan model persamaan regresi sebagai berikut. Untuk perumusannya, ini teman-teman, Y sama dengan
42,008 konstanta ditambah 0,517 0,517 koefisien regresi. Ini kenapa kok bisa ditambah? Karena ini itu positif maka ditambah teman-teman. Jika ini nilainya negatif maka dikurang. Untuk yang pertama konstanta A tetap ini 42,08 sama dengan itu, artinya 42,08 apabila prestasi belajar itu konstan atau tetap maka nilai ujian besar 42,08. Untuk yang kedua koefisien regresi Dx itu artinya 0,517 ini bernilai positif karena ini nilai positif dan negatif. Artinya apabila prestasi belajar meningkat satu satuan maka nilai ujian juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,517. Untuk pengujian hipotesisnya kita mengambil juga yang koefisien, tapi yang kita garis lingkari itu T dan sigma saja. Ini T hitungnya 3,680 dan sigmanya 0,001. Seperti yang kita paparkan tadi, jika nilai kita memperhatikan nilai T, kita memperhatikan nilai sigmanya dibandingkan dengan nilai yang kita butuhkan. Nanti jika nanti nilai sigmanya lebih kecil daripada nilai yang ditentukan maka terdapat pengaruh. Nah, ini yang pertama ini nilai signifikansinya lebih kecil dari nilai sigma, jadi ini bisa dikatakan berpengaruh terhadap bisa dikatakan prestasi belajar mempengaruhi nilai ujian. Yang kedua ini nilai T hitung. Nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Lebih besar dari T tabel. 3,680 lebih besar dibandingkan nilai T tabel 1,706. Ini kenapa kok bisa ada 1,706? Ini dilihat ini teman-teman. Untuk mencari nilai tabel itu adalah N dikurang K, di mana nilai N adalah jumlah sampel yang ditentukan diteliti. Untuk nilai K adalah variabel yang kita gunakan baik variabel X atau Y. Karena ini kita sampelnya 28 maka dikurangi 2. Dikurangi 2. 28 dikurang 2 kan sama dengan 26. 26 untuk ini nilainya ditetapkan 0,05, kita terus ke 26 maka kita ketemu di 1,76. Nah, ini teman-teman, di 1,76 ini dari sini. Untuk perumusannya berdasarkan dapat kita simpulkan berdasarkan dua dasar pengambilan keputusan di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai ujian. Artinya, semakin tinggi tingkat prestasi belajar dilakukan, maka kuantitas nilai ujian akan semakin meningkat. Kemudian untuk koefisien determinasi kita mengambil model Sumari. Ini R-square adalah nilai R-square bermakna bahwa prestasi belajar mempengaruhi nilai ujian 35,1%, sedangkan sisanya 4,9% dipengaruhi faktor lain di luar model ini. Jadi teman-teman, prestasi belajar itu mempunyai pengaruh nilai ujian besar 35,1%, sedangkan
Sisanya ini 64,9% dipengaruhi faktor lain di luar model ini. Jadi yang persen ini berpengaruh nilainya itu 35,1%, dan sisanya ini 64% ini dipengaruhi oleh faktor lain di luar model ini yang kita tidak teliti, yang kita tidak lakukan penelitian. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Itulah tadi teman-teman video dari saya. Semoga kalian bisa memahami video saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.